Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fadlan Baresi, NPM 06 2018 1 06992. Di sini saya akan mengerjakan praktikum basis data modul 5. Jadi ini soalnya ya. Untuk yang pertama yaitu buat koneksi database Oracle dengan Java atau web berdasarkan project masing-masing. Jadi buat koneksi. Oke, langsung saja di sini saya buat halaman connect dan kelas connect. Nah, di kelas connect ini saya gunakan OOP. Jadi ada kelasnya di sini. Saya buat beberapa atribut namanya uname, pass, dan host. Hostnya pakai XE. Uname-nya ini username saya, username database, terus passnya ini passwordnya. Jadi nanti tinggal buat variabel connect, OC connect. Jadi ini mengonekkan ke database-nya. Jadi diambil this uname, jadi merujuk ke sini. Jadi uname ini nanti Alan 092, passwordnya Alan, hostnya localhost XE. Nah, di sini saya kasih pengujian. Jadi apabila connect nanti akan mengeluarkan pesan. Jadi saya tulis pesannya misalnya sudah connect. Save. Tapi kalau belum connect, misalnya ini connectnya gagal, di sini tidak connect, mungkin username-nya salah atau lain-lain, akan mengeluarkan pesan gagal. Setelah itu buat objek buat di sini langsung new connect gitu kan, ini kan konstruktor jadi langsung terpanggil nanti. Sekarang langsung saja di akses halamannya tadi. Connect ya. Nah, di sini sudah connect, ada pesannya sudah connect seperti itu, yang menandakan bahwa database saya sudah bisa diakses. Oke, untuk soal kedua, buatlah CRUD pada salah satu tabel, boleh menggunakan GUI, konsol, atau web. CRUD, jadi create, read, update, delete. Oke, pertama akan saya contohkan pada tabel barang. Ini tabel barangnya. Jadi di sini nanti saya buat model barang. Di sini saya di halaman inilah saya menerapkan query-query yang digunakan untuk CRUD. Oke, pertama adalah select. Jadi select ini untuk read, untuk view. Jadi select bintang from barang. Nah, di sini nanti ada pengujian yang gunanya nanti untuk generate ID. Jadi saya tidak menggunakan sequence, saya menggunakan generate ID di sini. Terus insert, ada parameternya ID, nama, dan harga. Jadi nanti dari inputannya user nanti akan masuk ke parameter ini dan diambil, dimasukkan ke database value-nya. Ini query-nya. Terus habis insert ada delete. Delete-nya kan berdasarkan ID. Jadi nanti diinputkan di sini ID-nya yang mau di-delete, diterapkan langsung ke query-nya. Delete dari barang di mana ID adalah yang dimasukkan ke parameter. Terus untuk update sama seperti insert, cuma ini update. Jadi function update. Nanti jika function ini diakses, parameternya diisi, ID yang mau diupdate ID yang keberapa, dan yang di-set nama sama harga. Kan ini kan barang. Jadi namanya set nama barangnya adalah ini yang masuk ke parameter. Harganya di mana ID. Kayak gini. Terus setelah buat modelnya ke proses barang. Nah, di proses ini nanti akan menerima inputan dari front end-nya. Jadi nanti dari front end itu view barang. Nah, view barang ini
Jadi ini nanti modal, bentuknya modal add barang. Jika add barang ini kan tombol, ID-nya tabel barang. Jadi nanti akan memunculkan modal, ini modalnya dengan name-nya ini ada name-nya sendiri-sendiri. Nanti inputannya saya lempar ke halaman proses barang. Proses barang itu yang tadi, proses barang. Nah, jadi misalnya insert ya, dari modal tadi di insert, nanti di post berdasarkan name-nya saya simpan di variabel ini, tinggal dipanggil function insert-nya tadi yang menerapkan query tadi, query untuk insert. Oke, saya coba untuk insert. Ini tabel barang, add, memunculkan modal, ID-nya langsung generate, ROG misalnya, ini saya harganya sembarang lah, insert. Nah, sudah ke insert, coba dicek. Nah ini ID-nya 6, namanya ROG, harganya ini, berarti sudah terinsert. Sekarang untuk update-nya, kembali ke view lagi, view barang. Ini ya view barang. Nah, kalau update ini nanti juga sama di modal, cuma di sini saya outputkan ID-nya. Jadi nanti otomatis ID mana yang mau di update seperti itu. Terus yang diupdate apa aja. Jadi sama-sama memunculkan modal. Oke, saya coba update sama tabel terakhir ini. Saya update. Barangnya saya ganti nama, misalnya laptop gitu aja. Nah, namanya sudah ganti laptop. Sekarang dicek. ID 6 laptop, sama seperti yang ID 3. Apakah benar? Oh iya, ID 3 juga laptop. Terus untuk hapusnya, lewat button juga. Jadi nanti yang dihapus berdasarkan ID yang ada di row tersebut. Ini ID-nya. Ngelemparnya juga sama ke halaman proses. Jadi sama ke halaman proses tadi, proses barang. Di proses barang nanti jika actionnya hapus, nah ID-nya yang ini yang dihapus, yang ada di row tadi. Coba saya hapus. Nah, udah hilang. Oke, kita cek. ID barang 6 hilang. Oke, sekarang untuk soal yang selanjutnya, yaitu terapkan salah satu konsep join dan tampilkan pada project Anda. Terus ada juga terapkan salah satu konsep view dan tampilkan pada project Anda. Oke, di sini saya akan mengerjakan yang view dulu. Saya akan buat yang view dulu saja. Di sini saya sudah buat di bawahnya. Jadi saya membuat view list pemesanan. Oke, saya copy aja. Nah, jadi list pemesanan itu adalah penggabungan dari beberapa tabel, yaitu tabel pesan, tabel pelanggan, tabel sales, dan tabel, 3 berarti, pesan, pelanggan, sama sales. Nah, di tabel pesan kini kan ada ID pelanggan sama ID sales. Terus ID transaksi ini nanti saja, ini karena one to one. Jadi yang saya mau nanti di ID pelanggan ini menampilkan namanya, nama pelanggannya. Terus di ID sales ini menampilkan nama salesnya. Jadi saya butuh join seperti ini. Jadi untuk yang A ini untuk tabel, yang AA yang huruf A ini untuk tabel pesan atau tabel utamanya. Terus B ini untuk tabel pelanggan, dan C dari tabel sales. Jadi from pesan left join, saya gunakan left join, pelanggan
Ya, ini untuk tabel pelanggannya. B, on ID pelanggan, ID pelanggan. Nah, ini di tabel pesan ini kan ada ID pelanggan. Nah, di tabel pelanggan itu juga ada ID pelanggan. Jadi nanti sama berdasarkan ID nanti. Begitu juga dengan yang sales juga begitu. Saya ambil namanya, nama salesnya. Coba saya lihat isi view-nya from view pemesanan. View pemesanan. Kok? Oh iya, list pemesanan. Salah saya. Nah, seperti ini. Jadi di list pemesanan nanti isinya seperti ini. Jadi nanti yang tampil bukan ID-nya, tapi langsung namanya, nama pelanggan sama nama salesnya. Nah, ini saya terapkan pada tabel list data pemesanan di sales. Nah, saya terapkan di sini. Jadi menerapkan view. Nah, ini caranya. Saya buat model terlebih dahulu. Model data pemesanan di sini, di selectnya. Jadi tinggal select select bintang from list pemesanan. Nah, ini langsung nanti ditampung di list pemesanan ini. Untuk mengambilnya langsung tinggal saja buat function get data list this list pemesanan. Jadi nanti jika function get data list ini diambil, dia nanti akan merujuk ke list pemesanan yang sudah diisi tadi. Jadi di select dulu baru bisa di get. Oke, kembali ke halaman view data pemesanan. Nah, require model. Jadi model yang tadi saya buat, model tadi halamannya require. Terus ini saya buat objek. Objeknya namanya OBJ pesan. OBJ pesan yang saya ambil yaitu select list. Function select list tadi dipanggil dulu. Jadi untuk menerapkan function selectnya, mengambil datanya. Setelah data diambil, get data listnya saya panggil. Nah, get data list ini saya tampung dulu di data pesan. Tinggal di loop saja. Jadi ini bentuknya data table. Jadi tinggal di echo, dikeluarkan key nama atributnya pada tabelnya, pada tabel list pemesanan tadi. Oke, jadi nanti munculnya seperti ini halaman sales. Nah, ini data pemesanan ini. Data pemesanan. Nah, kan sama ini seperti yang ada di database-nya. Dia memunculkan ID juga. Oh, ID-nya nggak saya munculkan sih. Ya, seperti ini. Oke, terus untuk soal nomor 3, menerapkan join. Nah, tadi kan view tadi saya juga menerapkan join. Nah, cuma yang ini cuma join saja, saya nggak pakai view. Nah, ini saya gunakan pada tabel data transaksi. Ini tabelnya. Nah, joinnya saya terapkan di model sama seperti yang tadi. Model data transaksi. Ini joinnya. Kita coba dulu joinnya. Nah, seperti ini join yang saya terapkan pada data transaksi. Nah, ini joinnya beda seperti yang tadi. Kalau yang tadi kan saya join dari tabel-tabel yang sudah ada. Nah, ini saya joinnya dari list pemesanan yang sudah saya buat tadi. List pemesanan yang sudah saya buat tadi saya joinkan dengan tabel, saya joinkan dengan yang ada di transaksi. Nah, yang di list pemesanan ini yang saya butuhkan adalah nama pelanggan tadi. Jadi saya nggak perlu
mengakses tabel pelanggan lagi karena di list pemesanan sudah ada namanya, jadi saya tinggal join dari list ini, gitu maksud saya. Jadi tabel transaksi adalah tabel utamanya. Untuk ini adalah yang dari nama pelanggan ini dari tabel list pemesanan yang sudah dibuat, view ya, bukan tabel view. Totalnya juga dari view list pemesanan. Terus ini bayar kembali dari transaksi. Nah, ini nama kasir baru saya ngambil dari tabel kasir. Ini dari tabel kasir ini. Oke, setelah joinnya ini dicoba di SQL Plus, langsung saja diterapkan di programnya, di code-nya. Ini dia, seperti ini, select. Setelah diselect nanti kan datanya yang ada di sini diambil, ada semua, terus ditampung. Saya tampung di data transaksi ini. Nah, data transaksi ini cara mengaksesnya dengan function get data. Jadi setelah diselect baru bisa di get data, seperti itu. Langsung ke halaman view data transaksi ini. Nah, ini sama seperti yang pemesanan tadi. Saya buat objek dulu, require-nya model data transaksi, objek pesan. Oh, objeknya sama namanya, nggak apa-apa. Jadi tinggal akses function select-nya, terus diambil get datanya. Saya taruh di data pesan. Di sini tinggal di loop pada TR itu apa ya, row-nya itu ya, iya, tinggal di loop. Nah, seperti itu, nanti hasilnya seperti ini, halaman hasil data transaksi. Kita lihat apakah sama. Ya, sama. Nah, ini nampilnya seperti ini di data transaksinya. Oke. Jadi seperti itu untuk pengerjaan soal modul 5-nya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.